Oke, untuk yang udah datang, coba aku absen dulu ya. Abi, udah ada belum Abi? Ada, Kak. Abi ada. Dea? Dea nggak ada. Putri? Kay? Putri ada ya? Ada, Kak. Ada, Kak. Oke, ada. Novi? Ada, Kak. Teja? Teja ada nggak? Dea juga, mana nih Dea? Oke, tadi siap berapa orang ya? 10 orang nih yang ikut tes pretestnya. Dan bagus-bagus ya nilainya ya. Kayaknya apa rata-rata udah paham. Mungkin nanti ada beberapa aja aku bahas soalnya ya, karena ada yang agak aneh. Nggak ada jawaban atau salah kunci. Teja ada, mic-nya nggak bisa ya Teja ya. Oke, nah sekarang langsung kita mulai aja ya. Logika. By the way, sebelumnya udah pernah belajar belum nih? Ada nggak yang belum belajar sama sekali, Kak? Ada nggak? Atau rata-rata udah ngerti kok, Kak? Gitu. Kalau udah ngerti, kita langsung bahas soal nih. Ada yang belum belajar sama sekali nggak? Nggak apa-apa. Kalau belum belajar, ya kita dari awal. Kay, gimana Kay? Aku ingatnya cuma pernah ngerjain soal-soalnya aja sih, Kak. Oh, oke. Kalau Afifah? Afifah belum ada. Ada. Afifah gimana? Gimana, Kak? Udah pernah belajar tentang logika nggak? Udah, Kak. Udah ya? Oke, siapa lagi nih? Novi? Pernah, Kak. Pernah ya? Oke. Berarti aku mungkin agak mempersingkat. Tapi nanti kalau ada yang bingung ya, tanya aja ya. Kenapa sih mesti belajar logika? Nah, pertama kalian harus bedain dulu nih. Ada yang istilah logis, ya. Logis berdasarkan logika sama empiris. Tahu nggak apa bedanya? Ada yang tahu nggak? Abi tahu nggak Abi? Kalau logis itu secara pikiran, empiris itu nyata gitu, Kak. Iya, mirip-mirip gitu. Jadi kalau logis tuh dia struktur berpikirnya yang benar ya. Jadi itu dia ngomongin struktur berpikir gitu ya. Berpikir yang benar gitu ya. Kalau empiris itu dia berdasarkan fakta gitu ya, kenyataan. Fakta atau mungkin sejarah gitu ya, kalau kejadiannya zaman dulu gitu ya. Yang jelas ada bukti-bukti gitu ya, bukti-bukti yang mendukung gitu. Nah, misalnya aku ada premis nih ya. Semua ikan bisa terbang. Yang kedua, paus adalah ikan. Ini kalau secara logis kesimpulannya apa nih guys? Paus bisa terbang. Iya, paus bisa terbang. Gitu kan ya. Paus bisa terbang. Nah, ini kan kita menyimpulkan secara logis ya. Jadi paus bisa logis. Paus bisa terbang. Kan ini kesimpulannya secara logis. Tapi kalau misalnya secara empiris, lah ini aja udah salah gitu ya. Pernyataannya, semua ikan bisa terbang. Ini aja empirisnya udah salah. Paus adalah ikan. Ini juga salah ya, paus bukan ikan kan.
Jadi ini yang perlu nanti kalian hati-hati kalau udah ngubungin ke dunia nyata ya, dunia nyata. Nah, sama di soal itu tentunya kalau dunia nyata kalian harus lebih kritis gitu, lebih kritis karena dia nggak cuma dari logisnya aja nih dievaluasi, tapi empiris juga. Kalau misalnya di soal doang gitu ya, misalnya ada bacaan gitu ya, bacaan panjang. Terus ada pertanyaan. Nah, ini itu sebenarnya yang diuji itu adalah secara logis aja nih ya. Gitu di soal. Jadi kalian nggak perlu nyambungin ke dunia nyata gitu. Jadi benar-benar berdasarkan info yang dibacaan aja. Di bacaan adanya apa ya udah diikutin gitu ya, dijawab secara logis. Gitu. Kalau di soal biasanya gitu. Oke. Jadi nggak perlu iniin empirisnya gitu ya, mempertimbangkan empirisnya gimana. Tapi kalau nanti kalian sebenarnya di kehidupan nyata nih, ini lebih kompleks lagi gitu. Misalnya nih ya, pasti ada yang semuanya udah pada denger ya. Kalau ada yang bilang, oh bumi itu datar gitu ya, misalnya ada teori konspirasi nih, bumi itu datar. Itu yang yang di foto itu cuman editan gitu ya, bumi bulatnya gitu. Terus kenapa gitu? Kenapa bumi datar? Iya kan logikanya misalnya ada air nih mengalir dari atas ke bawah gitu ya, atau misalnya ada bola dijatuhin dari atas ke bawah kan. Ini kan logikanya kalau atas ke bawah berarti ya dia kalau misalnya bulat terus jatuh ke sini gitu bolanya gitu ya. Padahal kan enggak nih, bolanya tetap aja di bumi gitu ya. Jadinya datar dong dari logika ini gitu misalnya. Ya. Tapi apakah empirisnya benar nih kayak gini gitu kan? Apakah karena ini gitu, karena ini langsung jadi gini gitu kan? Nah, itu kan kalian harus evaluasi lagi ya secara empiris kan. Apakah sesimpel gara-gara bola jatuh dari atas ke bawah, air jatuh dari atas ke bawah, jadinya harusnya buminya datar ya, bukan bulat gitu. Nah, kan nggak sesimpel itu ya, harus tahu juga yang namanya gravitasi kayak gimana ya. Dan lain-lain, ini banyak nih kalau kalian mau searching sendiri ya, yang membuktikan sebenarnya tuh lebih masuk akal, lebih benar yang mana sih gitu ya, secara empirisnya. Gitu. Jadi ini jangan sampai gara-gara, oh logikanya kan udah bener nih gitu, terus kalian langsung percaya teori konspirasi gitu ya. Jadi teori konspirasi gitu kan banyak banget yang kalau kalian logikain doang nih kayaknya, oh kayaknya bener deh kayak gini nih, kayaknya masuk akal gitu ya. Tapi banyakan itu dia kayak buktinya nggak ada gitu ya misalnya. Bukti nggak ada atau buktinya ngaco gitu. Nah itu sebenarnya sering kayak gitu. Oke. Itu kenapa masih tahu nih ya bedanya logis dan empiris. Nah, sekarang kalau di soal gimana? Yang pertama belajar dulu tentang logika semua ada ya. Bedanya apa sih semua dan ada? Ini aku langsung kasih soal aja ya. Karena kayaknya udah pada cukup ngerti, nanti tinggal bahas yang ada pertanyaan aja. Semua profesor botak, ada orang botak yang bukan profesor. Tentukan apakah ini TFM maksudnya true false maybe ya. Jadi pernyataannya benar, salah atau mungkin. A, jika Adi profesor, maka Adi botak. Coba Dea, ada nggak Dea? Nggak ada. Putri? Ya, Kak. Oke, jika Adi adalah profesor, maka Adi botak. Ini pernyataannya benar, salah, atau mungkin? Benar. Benar ya.
Yang B, jika Bugis botak, maka Bugis profesor. Novi, Belum tentu, Kak. belum Belum tentu tentu. ya. Mungkin jadinya ya. Nah, ini kenapa mungkin? Ini kalau misalnya aku gambarin dalam diagram Venn, semua profesor botak, orang botak, ada orang botak yang bukan profesor. Berarti kan dia diagramnya tuh ini profesor ya. Terus yang di sini orang botak ya. Ini kan jadinya semua profesor botak nih ya di dalam orang botak. Tapi ada orang botak yang bukan profesor gitu ya. Di sini ada. Nah, jadi kalau botak itu ya bisa di sini ya kan. Jadi belum tentu gitu bisa di dua-duanya. Oke. Nah, sekarang semua dodol rasanya manis. Dodol Garut adalah dodol. Aku tanyain, ini pernyataannya benar atau salah ya? Atau mungkin? Morin rasanya manis. Gimana guys? Healthy. Healthy ada nggak? Iya, kenapa, Kak? Oke, ini ada pernyataan Morin rasanya manis. Ini benar, true, false, atau maybe? Salah, benar, atau mungkin ini pernyataannya. Dari premis yang di atas. Berdasarkan premis yang di atas. Maksudnya gimana ya, Kak? Aku baru masuk soalnya. Oke, coba yang lain dulu deh. Salsa. Salsa, ada nggak? Teja lagi nggak ada mic-nya nih kayaknya. Abi, Widiam, Zahra. Saya Kak, Oke. Morin ini Morin selai, Morin apa nih Kak? Morin, saya nggak tahu Morin itu apa Kak. Nah, jadi kalau nggak tahu kira-kira true, false, maybe nih. Tadi dulu Kak, bentar. Kan nggak tahu nih Morin ini apa nih ya. Berarti true, false, maybe kalau kayak gitu. Karena Morin saya nggak tahu dan kayaknya Morin mungkin bukan dodol, jadi apa ya? Mungkin. Oke. Coba kalau Widiam gimana? Oh, Widiam, apa jawabnya Widiam? Saya baru masuk Kak, jadi nggak tahu. Oke, Abi. Ini Abi ada? Ada, Kak. Apa? Kalau kamu apa? Di kepala saya ini lebih ke valid tidak valid sih, kayak bukan true false atau salah. Kayak True, gitu. false, atau salah? True, false, atau maybe? Apa sih? Salah sih, false sih di kepala saya, Kak. False. Iya. Kalau kayak gimana? Mungkin ya Kak, aku soalnya nggak tahu Mungkin. Morin apa. Oke, nah ini yang benar yang mungkin ya, gitu. Ya alasannya benar. Morin tuh apa nggak tahu. Terus apakah ada di sini kan? Jadi kan kalau di soal itu kan biasanya berdasarkan yang keterangan di soal aja ya, yang diketahui di soal. Oh, dodol manis, dodol Garut adalah dodol gitu. Nah, ini nggak tahu nih sesuatu yang kita nggak tahu apakah selai atau bukan. Dan di soalnya juga nggak ditulis, makanya dia jadinya nggak bisa ditentukan. Kalau nggak bisa ditentukan ya udah maybe kan, mungkin iya mungkin enggak gitu. Jadi
Mungkin ya. Jadi, nah ini yang aku maksud kayak tadi nggak usah dihubung-hubungin ke dunia nyata gitu kalau ada soal kayak gini ya. Karena kita misalnya di dunia nyata, oh Morin kan selai nih, selai aku pernah makan nih rasanya manis terus jadinya tuh. Nah, ini kalau jawab soal gini dari keterangan yang di sini nih salah ya, nggak bisa dijawab true ya. Gitu, karena lagi-lagi soal itu berdasarkan ininya aja, keterangan yang ada di soal. Gitu, untuk menguji logikanya. Nah, kalau gitu kalau dodol Garut rasanya manis. True false maybe. Dea. Dia ada nggak ya? Nggak ada, Novi? True, Kak. True ya, kalau ini baru, true lah ya. Kan semua dodol Garut itu adalah dodol gitu, dari semua dodol manis. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau nanya? Saya mau tanya, kalau misalkan ini kan tadi Morin rasanya manis. Nah, kan itu true false atau mungkin. Nah, kalau nggak ada mungkin, itu berarti false ya, Kak? Nggak bisa dijawab. Oke. Jadi Makasih, Kak. harus ada pilihan itu ya. Sip. Nah, jadi aku simpulin lagi. Kalau ini semua ya, semua itu dia lambangnya gini nih. Kebalik dari kata all ya. Kalau ada dia lambangnya gini. Kebalik gitu dari atas eksis. Semua A adalah B kalau pakai lambang gini-gini ya. Semua A adalah gitu ya, adalah B. Nah, terus nih, kira-kira yang bikin pernyataan ini jadi salah gitu ya. Pernyataan semua A adalah B itu salah, kira-kira apa nih? Ini lambang negasi ya. Jadi negasi itu maksudnya yang bikin semua A adalah B itu jadi salah. Kira-kira pernyataan apa yang bikin dia salah? Misalnya tadi kan contohnya semua profesor botak ya. Semua profesor botak. Nah, kira-kira yang bikin dia nggak benar nih pernyataan ini, yang menegasikan pernyataan ini adalah pernyataan yang kayak gimana nih? Ada Coba. profesor yang bukan botak. Ada profesor yang nggak Tidak botak ya, botak. tidak botak ya. Jadi ada profesor yang tidak botak. Atau ya ada A yang tidak B gitu ya. Ada A yang bukan. Oke. Nah, sekarang kalau pernyataannya ada A yang adalah B. Ada A yang adalah B ya. Ada nggak A yang bukan B? Nah, kira-kira jawabannya benar, salah, atau mungkin nih guys. Coba Putri, menurut kamu gimana? Kalau ada pernyataan ada A yang adalah B. Pernyataan ada A yang bukan B itu benar, salah, mungkin? Kayaknya Kak benar. Benar. Menurut Putri benar. Menurut Healthy? Menurut aku mungkin, Kak. Mungkin. Menurut Salsa? Mungkin, Kak. Mungkin. Oke, nah. Ini yang benar nih yang mungkin ya. Nah, kenapa? Jadi kita harus ngerti dulu nih, ada tuh maksudnya gimana sih? Apakah ada satu gitu ya, ada satu, ada beberapa, apakah ada semua, apakah ada sebagian. Nah, sebenarnya ya ada itu dia mencakup semua ini ya.
gitu. Jadi bisa satu, bisa beberapa, bisa semua, bisa sebagian gitu. Nah, jadi kalau kita gambar dalam diagram Venn, dia tuh bisa macam-macam. Pertama, bisa gini diagramnya. Jadi ini A, ini B gitu ya. A, B. Berarti kan kalau ada A yang B kan di sini ya. Ya. Tapi ada nggak yang A yang bukan B? Sorry. Mana tadi? Ada nggak A yang bukan B? Kalau di diagram ini ya ada ya. Di sini gitu kan. Di titik ini. Nah, tapi kalau misalnya diagramnya kayak gini. Jadi semua A itu B dan semua B adalah A gitu. Kayak gini ya. Nah, ini juga masih benar nih gitu. Karena apa? Si ada ini bisa punya arti semua juga gitu ya. Jadi artinya tuh nggak cuma satu beberapa, tapi semua juga bisa. Gitu. Nah, kalau misalnya diagram kayak gini, kita bisa lihat kalau ya ada A yang bukan B nggak? Nggak ada gitu ya. Di diagram ini nggak ada nih, semua A, B gitu kan. Kalau ada lagi misalnya gini. Ini A, B-nya di luar. Nah, kalau diagramnya gini berarti ada A yang bukan B nggak guys? Tidak ada. Nggak ada, Kak. Nggak ada ya, nggak ada ya. Nah, kalau gini ada A yang bukan B nggak? Ada. Ada, Kak. Ada ya. Nah, karena dia bisa ada bisa nggak ada nih. Jadi yang kalau diagram pertama dia ada, nih nggak ada, 3 nggak ada, 4 ada. Nah, berarti kan bisa ada bisa nggak ada ya. Maybe yes, maybe no. Berarti kita jawabnya mungkin gitu. Kayak gitu ya guys. Ingat kalau ada itu bukan cuman satu atau beberapa, bisa juga semua, bisa juga sebagian nih. Bedanya apa sih beberapa sama sebagian? Ini lebih ke ada apa ya? Arti ya, arti kalau misalnya ada sebagian yang misalnya sebagian botak nih. Ada bagian lain yang nggak botak gitu. Bagian lain yang nggak botak. Gitu. Ya. Jadi pasti ada yang tidak gitu. Kalau ada yang iya, ada yang tidak. Sebagian. Oke. Nah, sekarang semua A adalah B, benar, salah, mungkin. Gimana guys? Semua A adalah B, benar, salah, mungkin. Mungkin juga, Kak. Mungkin ya. Kalau kita lihat di A, dipilih apa diagram yang pertama. Ini enggak ya kan, tetot. Kalau di diagram kedua, oh ini benar gitu. Oh bisa benar, bisa salah. Ya mungkin. Lagi, ada B yang adalah A. Benar, salah, mungkin. Ada B yang adalah A. Mungkin. Ada B yang adalah A. Mungkin? Yakin? Yang lain gimana? Mungkin juga, Kak. Coba dilihat baik-baik diagramnya. Ada B yang adalah A. Benar, Kak. Benar. Nah, kita lihat aja nih ya di 4 diagram ini. Kalau diagram pertama, di sini ya, B yang A yang di sini kan. 2, ya semuanya gitu ya. 3, B yang A di sini. 4, B yang A di sini, ya kan. Oh, semuanya ada nih. Ya, oh berarti benar dong. Gitu.
Lanjut, ada B yang bukan A. Mungkin. Mungkin, coba kita lihat. Kalau di diagram 1, ini ada ya di sini ya. Diagram 2, oh nggak ada nih. Diagram 3 ada. Diagram 4 nggak ada. Ya, ini mungkin juga ya. Oke, sampai sini dulu ada yang bingung nggak? Ada yang mau nanya nggak? Kak, yang kata sebagian itu emang bisa kita simpulin ya kok emang soalnya sebagian, oh berarti ada yang iya, ada yang enggak. Bisa gitu Kak. Ingat Iya. saya, kita nggak bisa buat kesimpulan sendiri gitu kalau Nah, ini ada sebagian. itu tuh ada beberapa pendapat sih ya. Jadi Nah, itu dia Kak. itu dia. Kalau ada yang bilang, oh sebagian ya udah artiin ada aja gitu ya. Jadi nggak bisa Ada. semua. Gitu. Udah pokoknya semuanya jadiin ada. Gitu. Ada juga soal yang bikinnya menurut dia, oh sebagian itu bagian lainnya berarti ada yang enggak nih gitu. Nah, aku masalahnya nggak tahu nih yang di UTBK nanti dia yang mana gitu ya. Nah, jadi Apakah referensi kami yang mana nih? kalau aku sih lebih ke ini sih. Ada yang iya, ada yang Kalau enggak aku sih gitu lebih langsung ini. dibuat. Kalau aku sih takutnya ada yang soal yang kayak gini gitu pakai sebagian. Gitu. Tapi kalau yang soal yang menurut dia, oh ini semuanya jadiin ada aja, biasanya dia pakai soalnya ada aja, pakai ada gitu, jadi dia nggak pakai sebagian. Gitu. Kalau menurut aku sih ya, jadi iya kayak gitu sih. Oke, lanjut. Jadi kalau negasi dari ada A adalah B, ada A yang adalah B, atau negasinya apa? Apa guys? Ada A yang adalah B, coba Salsa. Tidak ada A yang bukan B kan? Tidak ada A yang bukan B. Tidak ada A yang bukan B atau tidak ada A yang B. Tadi pertanyaannya apa Kak? Negasi dari ini. Ada A yang adalah B. Yang mengingkari ini ya, mengingkari ada A dan ada A yang adalah B. Tidak ada A yang bukan B, mungkin Kak. Yakin? Tidak ada A yang bukan B. Kira-kira benar mana nih? Atau tidak ada A yang B? Yang mana? Kira-kira yang mana guys? Widiam coba. Tidak ada A yang B, Kak. Iya, yang ini ya. Tidak ada A yang B. Kalau tidak ada A yang bukan B, itu kira-kira ekuivalen sama apa nih? Tidak ada A yang... Semua A adalah B. Iya, semua A adalah B ya. Semua A adalah B. Karena dibilang, tidak ada A yang bukan B ya. Berarti semuanya B dong. Berarti ini ekuivalen dari yang ini gitu. Tapi bukan negasi dari ada A yang bukan. Kalau negasinya tidak ada A yang B gitu ya. Tinggal tambahin tidak nih di belakangnya ya. Berarti kalau dipakein apa namanya? Tidak ada A yang B. Semua A, berarti semua A
bukan B. Gitu ya. Jadi semuanya bukan B gitu ya. Sama aja ya, tidak ada A yang B, semua A bukan B. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Langsung kita latihan contoh soal. Tidak ada gading yang tak retak. Ya. Tidak ada gading yang tak retak. Tentukan pernyataan yang di bawah ini true, false, atau maybe ya. Abi, yang A, semua gading retak. Tak itu tidak kan Kak? A itu apa? Tak itu tidak kan maksudnya? Iya, tak itu tidak. Iya benar yang Berarti A, benar ya? iya, True benar. ya. Sip. True. Ini ekuivalennya ya, tidak ada gading yang retak kan berarti ya ekuivalen dengan semua gading. Yang B, Afifah, Mungkin, Kak. ada yang bukan gading yang retak. Mungkin. Iya, Kak. Iya, jadi kalau di gambar diagram dia bisa ini gading. Ada yang bukan gading yang retak ya. Ini retak bisa gini. Kan bisa juga sebenarnya gini. Gading sama dengan retak gitu ya. Jadi semua yang retak tuh gading. Jadi bisa, kalau di diagram pertama kan kalau misalnya kayak gini kan berarti benar ya. Kalau di kedua salah gitu. Berarti mungkin gitu kesimpulannya. Yang C, semua yang retak adalah gading. K. Semua yang retak adalah gading. Salah, benar, maybe. Salah ya, Kak? Coba cek di diagramnya nih. Kan kemungkinannya bisa dua ini. Oh, mungkin dong berarti, Kak. Iya, berarti mungkin ya. Semua yang retak adalah gading. Kalau di satu salah, di dua benar. Jadinya mungkin. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau nanya? Bisa. Lanjut. Ada pelajar yang bolos. Semua yang bolos masuk angin. Yang A, semua pelajar masuk angin. Salah, benar, maybe. Healthy. Semua pelajar masuk angin. Yang mana nih? Saya ya, Kak. False kali kayak. False. Yakin? Nggak yakin juga sih, Kak. Cuma ya false. Semua, Novi gimana kalau Novi? Semua pelajar masuk angin. Semua pelajar masuk. Ada pelajar yang bolos. Semua yang bolos masuk angin. Semua pelajar masuk. Salah Kak. False. Wah, beda-beda nih ya. Sorry, tadi itu true, abis itu false. Coba siapa tadi? Putri. Mungkin. Ada yang true, ada false, ada yang mungkin. Wah, beda semua nih. Kalau Salsa? True, Kak. True. Teja? Teja gimana? False. Lah, beda lagi. Widiam? Aku false, Kak.
False. Oh, false yang menang nih. Kira-kira benar nggak nih ya? Jadi kalau tadi diagram ada ya, kita ingat-ingat lagi. Nah, kan kemungkinannya 4 ini ya. Kalau ada A yang B gitu, diagramnya bisa 4 ini. Coba copy dulu ya. Nah, terlalu bawah. Nah, kan gini ya. Misalnya yang di sini A-nya itu pelajar gitu ya. Pelajar ini bolos, yang bolos. Gitu. Jadi kan bisa aja diagramnya, kalau ada itu kan lagi-lagi ya, bisa 1, bisa beberapa, bisa semua. Kita nggak tahu ya. Jadi kemungkinannya bisa macam-macam. Kalau yang di sini kan nomor 1 gitu ya. Ada pelajar yang bolos, tapi ada nggak yang nggak bolos? Diagram pertama. Berarti semua pelajar masuk angin kalau menurut diagram pertama, kira-kira benar atau salah? Masuk angin, Salah. semua yang bolos masuk angin, berarti kan semua di sini ya, semua masuk angin ya. Oh, di sini salah nih. Tapi kalau misalnya diagram 2 nih, semua pelajar masuk angin, benar salah? Benar, Kak. Benar ya. Kan masuk angin dia sama dengan yang bolos ya. Bisa salah, bisa benar, berarti gimana dong? Mungkin. Mungkin ya. Gitu ya, kita lihatnya. Mungkin nih. Ingat ada itu artinya bisa banyak ya. Oke, yang B. Ada pelajar yang masuk angin. Benar, salah, mungkin. Ada pelajar yang masuk angin. Coba Zahra. Benar, Kak. Benar. Iya, coba aja kita lihat ya. Di diagram pertama, masuk anginnya kan yang hijau ini ya. Apa hijau ini nih? Ada ya kan di sini. Diagram kedua ada. Terus diagram ketiga, masuk angin yang di sini ya. Ada juga gitu ya. Walaupun semuanya, tetap aja dia ada. Terus yang keempat, di sini. Ada gitu ya. Berarti benar jawabannya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Lanjut, contoh berikutnya. Nah, ini udah nggak ada empiris-empirisnya ya, pakai logika aja nih. Ada ikan yang nganggur. Ada yang nganggur yang adalah motor. Yang ada ikan yang motor, benar, salah, maybe. Coba dipikirin dulu. Ada ikan yang motor. Benar, salah, atau maybe? Maybe kayaknya, Kak. Ada yang bilang maybe. Benar. Ada yang benar juga. Wah, beda-beda lagi nih. Ada yang bilang false. Abi, gimana Abi? Benar. Abi benar. Widiam? Belum Kak, masih mikir. Masih mikir, oke. Nah, ini dia adanya 2 kali ya. Ada ikan yang nganggur, ada yang nganggur adalah motor. Jadi misalnya kalau kita bikin diagram, dari ada ikan yang nganggur dulu ya. Kan dia diagramnya aja udah bisa 4 ya. Salah, ini ikan, ini nganggur. Bisa gini. Bisa nganggur ikan. Bisa nganggur ikannya di dalam.
Ini baru yang dari premis pertama. Dari premis kedua, ada yang nganggur yang adalah motor, gitu kan. Berarti kan kita bikin satu lagi lingkaran yang nganggur ya. Ada yang nganggur, ada motor. Bisa di sini, ya nggak lingkarannya? Gitu. Ya nggak? Kalau misalnya lingkarannya di sini nih. Pernyataan ada ikan yang nganggur, yang ada ikan yang motor, sorry. Ada ikan yang motor, salah benar. Motor yang ini. Salah. Salahan kalau dia lingkarannya kayak gini. Gitu kan bisa macam-macam ya. Ini salah nih jadinya. Tapi kalau lingkarannya gini nih. Seret di sini nih dia. Ngirisnya. Ada ikan yang adalah motor, salah benar jadinya. Benar, Kak. Benar kan? Ada bisa benar, bisa salah gitu. Ini baru dari satu diagram aja ya. Berarti jawabannya? Mungkin dong. Mungkin ya. Bukan benar ya. Mungkin. Oke. Lanjut. Ada motor yang nganggur. Ada motor yang nganggur. Ada yang nganggur adalah motor. Berarti kita lihatnya yang ini aja ya. Ada yang nganggur adalah motor. Ya kan? Ada motor yang nganggur. Benar, salah mungkin. Coba Afifah. Masih mikir, Kak. Oke. Menurut Kay gimana? Yang adalah tuh sama gak sih, Kak, sama yang? Sama-sama. Ada motor yang nganggur. Ada motor yang adalah nganggur. Sama, mirip. Mungkin dong, Kak. Mungkin. Coba yang lain. Healthy, menurut Healthy gimana? Aku mungkin juga, Kak. Mungkin juga. Ayo. Ada motor yang nganggur. Coba ingat-ingat lagi tadi logika adanya gimana. Ayo. Tadi baru kita bahas. Ada A yang adalah B. Ada B yang adalah A. Benar mungkin? Benar. Benar ya? Ayo, pada masih bingung nggak kenapa benar? Benar nih. Harus. Coba aja kita lihat. Misalnya A-nya itu nganggur, B-nya motor ya. Yang diagram 1 kan ada nih di sini, ya kan. Yang diagram 2 ada juga. Diagram 3. B yang adalah A, ini. Diagram 4. Ini juga, ya kan? Semuanya ada ya, berarti benar. Gitu ya. Ada yang mau nanya sampai sini? Lanjut. Semua P adalah Q. Ada Q yang bukan R. Semua P adalah Q. Ada Q yang bukan R. Tentukan mana yang pasti benar. Jadi yang ditanya yang pasti benar ya. Yang A, ada Q yang R. Ada Q yang R. Kira-kira pasti benar nggak? Belum pasti. Nggak tahu. Iya, jadi semua P adalah Q. Nah, ini bisa gini, bisa gini kan. Semua P adalah Q. Ada Q yang bukan R.
Bisa aja R-nya bisa di sini. Ya kan? Boleh aja ya. R di sini. Bisa juga R di sini misalnya. Ya kan? Boleh juga kan? Makanya ini belum pasti benar ya. Tidak ada Q yang P. Tidak ada Q yang P. Pasti benar nggak? Salah, Kak. Enggak ya, dia salah justru ya. False dia. Karena pasti ada Q yang P ya di sini. Di sini gitu. Ada P yang bukan R. Mungkin, Kak. Mungkin atau salah atau benar. Mungkin semua nih. Benar, Kak. Ayo. Ada P yang bukan R. Berarti R bisa di mana aja gitu kan. Coba kita gambar. Yang jelas ada Q yang bukan R. R bisa di sini, ya kan? Kalau R di sini, berarti gimana? Ada P yang bukan R, benar salah? Benar. Benar, Benar. Kak. Kalau R bisa di mana lagi nih? Ada Q yang bukan R. Di sini. R di sini ya, benar juga kan? Di sini misalnya R. Ada P yang bukan R. Salah. Salah. Ada P yang bukan R. Kalau yang ini salah. Ini kan P yang bukan R di sini kan? Ada. Berarti Benar ya, Kak? benar kan? Berarti jawabannya mungkin atau benar nih yang C? Benar, Kak. Benar ya, true ya. Ayo, ada bingung kan nih? Kalau R-nya ngelilingi P semua, Kira-kira memungkinkan nggak R-nya mengelilingi P semua? Boleh nggak nih si R-nya itu di sini? nggak di gambar yang sebelahnya tuh, Kak. Ini. Iya. Boleh nggak nih R-nya di sini? Bentar ya. Ada Q yang bukan R. Ini ada ya di sini ya. Ada Q yang bukan R. Oke. Ada P yang bukan R. Berarti oke, benar-benar. Sorry. Salah ini. Berarti bukan true ya. Ini maybe. Maybe karena bisa di sini ya. Bisa R di sini. Oke, lanjut. Tidak ada P yang bukan Q. Ini nggak ada R, kita hapus dulu aja R-nya. Benar. Tidak ada P yang bukan Q. Bener ya? Semua P, Q ya, baik di kedua diagram ini. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Izin tanya. Apa-apa? Izin tanya. Oke. Ini berarti kalau kita mau nentuin apa mungkin false sama benar itu gambar diagramnya itu yang 4 tadi atau sesuai premisnya yang dari soal sih, Kak? Sesuai premisnya. Jadi
Kalau misalnya premisnya ada kata semua gitu ya, semua P adalah Q. Nah, kita pakai kemungkinan yang semua gitu, which is bisa 2 aja gitu ya. Ini nggak ada di sini. Kalau kemungkinan semua itu cuman 2 ini ya, 1, 2. Jadi kalau premisnya ada semua, berarti kita pakai 2 kemungkinan aja nih gitu, kemungkinan semua gitu kan. Tapi kalau misalnya ada gitu ya, premisnya itu pakai kata ada itu dia bisa mana tadi ya? 4 tadi ya. 4 tadi. Oh, oke. Paham. Jadi tergantung semua atau ada yang di soal. Sip. Ada lagi yang mau nanya? Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita ngebedain dan atau. Ada yang tahu bedanya apa? Misalnya ia harus memakai baju putih atau merah. Kalau Iya, terpenuhi salah satu udah benar, Kak. Oke. Atau itu kalau 1 terpenuhi itu udah benar ya. Jadi kalau memakai baju putih aja gitu ya. Misalnya dia pakai baju putih aja. Ini misalnya nih P nih Q ya. Memakai baju putih aja, tapi nggak memakai baju merah, berarti pernyataan P atau Q benar salah? Benar. Benar gitu ya. Kalau misalnya nggak pakai baju putih, tapi pakai baju merah, P atau Q benar salah? Benar juga. Benar. Kalau dia pakai dua-duanya ya, baju putih dan merah gitu. P atau Q? Benar. Benar ya. Kalau nggak pakai dua-duanya nih? Salah. Salah ya. Nah, itu yang atau. Kalau misalnya dan, ia harus memakai baju putih dan. Ini artinya gimana? Keduanya harus terpenuhi. Ya, dua-duanya harus terpenuhi. Baru benar ya. Kalau dia cuma pakai baju putih tapi nggak pakai sepatu hitam, gimana? Salah. Salah. Dia pakai sepatu hitam tapi nggak pakai baju putih. Salah. Salah ya, yang dannya ya. Dia pakai dua-duanya, baju hitam dan sepatu hitam. Benar. Baju putih dan sepatu hitam, sorry. Benar ya. Kalau dia pakai baju, nggak pakai dua-duanya, nggak pakai baju putih, nggak pakai sepatu hitam. Salah. Salah. Oke, gitu aja ya bedanya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Saya. Nah, sekarang logika jika maka ya. Nah, dia tuh ada 2 jenis, yang implikasi sama biimplikasi. Gitu ya. Kalau implikasi biasanya lambangnya P, habis itu ada panah yang satu arah ya ke Q. Biimplikasi P, terus ada panahnya 2 arah ya Q. Nah, kalau dijadiin kalimat gimana? Kalau implikasi, dia biasanya kayak gini aja. Jika jalanan macet, maka ia telat. Gitu ya. Tapi kalau biimplikasi, dia ada kata hanya nih biasanya. Hanya jika jalanan macet, maka ia telat. Gitu ya. Hanya jika jalanan macet, maka ia telat. Jadi, kalau di contoh ini ya yang apa ya, satu-satunya alasan ya, yang menyebabkan dia telat itu adalah jalanan macet gitu ya. Satu-satunya alasan. Nah, kalau implikasi, jika jalanan macet maka ia telat. Yang bikin ia telat apakah cuman jalanan macet aja kira-kira? Jika jalanan macet maka ia telat. Tapi yang bikin telat apakah kira-kira cuman ini doang nih, jalanan macet aja? Belum tentu. Iya, belum tentu ya. Belum tentu jalanan macet aja gitu. Jadi P maka Q, jika P maka Q belum tentu nih yang menyebabkan P aja gitu. Bisa aja ya, bisa aja ada alasan lain, misalnya S, T, misalnya apa, oh dia telat bangun jadi telat. Atau misalnya dia nyasar jadi telat. Bisa aja gitu. Jadi belum tentu si jalanan macet ini satu-satunya alasan. Gitu ya. Nah, kalau gitu, dari yang ini, jika jalanan macet maka ia telat.
Nah, ternyata jalanan macet nih. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Ia telat. Ya telat ya, Q ya berarti ya. Nah, yang kedua, jika jalanan macet maka ia telat. Ternyata kenyataannya ia telat. Kesimpulan apa yang bisa diambil? Tidak dapat ditarik kesimpulan. Iya, belum tentu karena jalan macet ya. Atau ya udah kesimpulannya sama kayak yang diketahui aja, Q gitu juga ya. Cuman sampai sini doang gitu maksudnya. Jika jalanan macet maka ia telat. Yang terjadi ternyata jalanan nggak macet. Nggak dapat ditarik kesimpulan. Iya, belum tentu dia jadi nggak telat ya, belum tentu ya. Bisa aja dia telat karena alasan lain gitu. Jadi ini juga yang diketahui aja gitu kesimpulannya, jalanan nggak macet. Jika jalanan macet maka ia telat. Yang terjadi ia nggak telat. Negasi P. Tidak macet. Iya, berarti tidak macet ya. Kalau ia nggak telat, pasti nggak macet gitu ya. Nah ini yang suka bingung di sini nih. Kadang-kadang ada yang, oh kalau tidak P jadinya tidak Q gitu ya. Ini nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi kalau jalanan nggak macet, kita nggak bisa nyimpulin maka ia nggak telat. Ini nggak bisa. Oke, kenapa tadi yang dibilang? Alasannya yang bikin ia telat belum tentu cuma jalanan macet doang ya. Bisa jadi ada alasan lain. Tapi kalau ia nggak telat gitu ya, ia nggak telat, kita bisa simpulin gitu. Kalau nggak telat, bisa simpulin kalau dia jalanannya nggak macet. Gitu ya. Karena kalau telat, kalau misalnya macet, pasti telat kan gitu ya. Berarti ini pasti nggak macet nih gitu. Jadi pasti nggak terjadi alasan-alasan yang di sini nih, nggak terjadi gitu. Untuk menyebabkan dia nggak macet, nggak telat, sorry. Untuk menyebabkan dia nggak telat itu pasti alasan apapun itu nggak terjadi. Termasuk yang jalanan macetnya. Jadi jalanan nggak macet kesimpulannya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Bisa ya. Nah, kalau misalnya biimplikasi, hanya jika jalanan macet maka ia telat. Kalau yang terjadi ia telat, berarti kesimpulannya? Jalanan macet ya Kak. Iya, jalanan macet. Kalau yang terjadi, tadi yang jalanan macet ya, jalanan macet, maka ia telat ya. Kalau yang terjadi ia telat, maka jalanan macet nggak nih? Yang terjadi Q nih. Iya. Macet ya Kak. Kesimpulannya ini bisa ya jalanan macet ya. Karena yang menyebabkan satu-satunya alasan ya si jalanan macet itu. Kalau jalanan nggak macet nih, Nggak telat, Kak. iya, nggak telat ya. Tidak Q. Kalau ia nggak telat, Jalanan nggak macet ya. jalanan nggak macet ya. Gitu. Jadi yang bisa dibalik-balik tuh cuman yang biimplikasi ya. Semuanya bisa dibalik-balik. Gitu. Tapi ingat kalau di bacaan kita lihat aja kata hanya ya. Gitu ya. Ini kalau ada kata hanya biimplikasi. Tapi kalau nggak ada ya jangan ngeasumsiin biimplikasi gitu. Asumsiin aja implikasi. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau nanya? Kalau jika dan hanya jika tuh biimplikasi juga ya, Kak? Iya. Jika hanya, ini jika dan hanya jika. Dan hanya. Ini juga biimplikasi. Mirip. Oke, ada lagi yang mau nanya? Nah, contoh soal lagi. Jika Rizky nakal, maka mama marah. Jika mama marah, maka bumi berguncang. Jadi P maka Q, terus Q maka R gitu ya. Kesimpulan apa yang bisa diambil dari fakta-fakta berikut? Jadi faktanya nih, si Rizky nakal
nakal nih ya, Rizky nakal. Kesimpulannya apa aja? Coba, terus kok hilang sini. Coba siapa ya? Novi. Ya Kak, kalau Rizky nakal pasti mama marah dan maka bumi berguncang. Mama marah. Jadi apa nih? Mama marah maka bumi berguncang atau apa kesimpulannya? Kesimpulannya pasti mama marah, Udah itu aja. maka bumi berguncang. Dan bumi berguncang. Gitu. Jadi kalau pakai ditanya kesimpulan jangan ada makanya lagi gitu ya. Dan bumi berguncang karena dua-duanya pasti terjadi nih ya. Makanya pakai dan. Sekarang kalau yang terjadi nih mama marah. Kesimpulannya apa? Coba Putri. Bumi berguncang. Ada lagi nggak? Itu aja. Itu aja ya. Iya, itu aja ya. Bumi berguncang aja. Lanjut. Kalau kesimpulan yang terjadi bumi berguncang. Oke, kesimpulannya apa? Oke, Nggak ada? bisa ditarik kesimpulan, Kak. Iya, jadi ya udah bumi berguncang aja ya. Yang D, Rizky tidak nakal. Kesimpulannya apa? Coba Salsa. Mama tidak marah, Yakin? bumi tidak berguncang. Rizky tidak nakal, berarti kan tidak P. P maka Q yang terjadi tidak P. Bisa nggak dia ambil kesimpulan tidak Q? Ayo. Boleh nggak nih kayak gini? Nggak boleh, Kak. Nggak boleh ya. Kenapa? Kenapa? Kenapa nggak boleh diambil kesimpulan mama nggak marah? Karena belum tentu. Belum tentu. Gara-gara Rizky nggak nakal. Ya, belum tentu alasannya mama marah itu cuman karena Rizky nakal aja ya. Bisa aja karena apa misalnya adiknya nakal gitu ya, adiknya yang nakal. Kan nggak tahu ya gitu ya. Jadi kalau misalnya Rizky nggak nakal aja, bisa aja mama tetap marah, bisa aja nggak marah gitu. Jadi belum tentu. Berarti kita nggak bisa ambil kesimpulan lebih lanjut ya. Ya udah Rizky tidak nakal aja. Tidak nakal. Bisa diambil kesimpulan bumi nggak berguncang nggak? Enggak juga, Nggak juga ya, Kak. Nggak juga ya. Nggak bisa juga. Lanjut. Mama nggak marah. Kesimpulannya apa nih? Coba healthy. Rizky nggak nakal. Rizky nggak nakal ya. Ada lagi nggak? Itu doang. Doang ya. Sip. Lanjut. Zahra. Bumi tidak berguncang. Bumi tidak berguncang. Zahra ada? Widiam? Ada Kak. Oke, apa nih? Bumi tidak berguncang berarti Rizky tidak nakal dan mama tidak marah. Rizky tidak nakal, mama tidak marah ya.
Dan mama tidak marah. Sip. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Ada yang masih bingung nggak? Kamu nanya Kak, Mm-mm. kalau misalnya yang Rizky nakal langsung bumi berguncang aja gitu Kak. Jadi kan ini kan jika P maka Q, jika Q maka R. Tapi pakai narik kesimpulannya Langsung jika yang ini ya. itu juga boleh nggak? Tergantung ya, tergantung. Kalau misalnya di pilihan ganda ya, terus pilihannya cuma ada ini nih gitu ya, cuma ada bumi berguncang. Itu kalian jawab aja gitu. Bener kan kalau bumi berguncangnya bener kan? Tapi kalau misalnya ini esai gitu ya, pengen jawaban yang lebih lengkap, yang lebih benar itu dua-duanya. Mama marah dan bumi berguncang. Tapi kalau misalnya di pilihan ganda, oh cuman ada ini doang nih gitu, bumi berguncang doang. Ya udah tetap pilih aja karena tetap benar gitu, walaupun kurang lengkap. Gitu ya. Oke Kak. Sip. Nomor 2, jika Meta atau Sherina nakal, ini ada kata atau nih ya. Maka mama marah. Jika mama marah, maka mama makan. Nah ini sama ya. Pertanyaannya kesimpulan apa yang bisa diambil dari fakta-fakta berikut. Yang pertama, faktanya Meta nakal. Kesimpulannya apa? Coba diam. Meta nakal nih. Saya Kak. Mama marah dan mama makan Kak. Oke, mama marah Itu kesimpulan. dan mama makan ya. Yang B, Meta tidak nakal. Kesimpulannya apa nih? Coba Afifah? Tidak ada Kak, tidak ada kesimpulan. Ya, nggak bisa disimpulan ya. Ya udah Meta nggak nakal aja ya. Meta tidak nakal. Mama tidak marah. Coba Abi. Mama nggak marah nih. Kesimpulannya apa? Meta atau Sherina tidak nakal. Meta atau nih. Meta Kira-kira atau dan? Dan ya. Gitu. Kenapa? Karena udah pasti gara-gara kalau dua-duanya nakal, mamanya pasti marah. Dua-duanya nakal, mamanya pasti marah. Enggak, lebih ke enggak ya, salah satu nakal kan marah nih ya. Salah satu aja nakal, dia mamanya tetap marah ya. Nah, jadi biar nggak marah ya, dia harus dua-duanya yang nggak nakal gitu ya. Nggak bisa salah satu doang nggak nakal. Kalau atau itu kan bisa aja salah satu doang yang nggak nakal ya. Kalau dan mesti dua-duanya nggak nakal. Lanjut. Mama tidak makan. Novi. Meta dan Sherina tidak nakal dan mama tidak marah. Iya. Sherina tidak nakal dan mama tidak marah. Tidak marah. Lanjut, Meta dan Sherina tidak nakal. Putri. Belum, tidak dapat dikatakan kesimpulan. Iya. Sorry, Bisa. Kak. Apa-apa? Maaf Kak, belum unmute. Unmute. Oh iya, nggak apa-apa. Meta dan Sherina nggak nakal. Ya, ini nggak bisa diambil kesimpulan ya. Tetap aja Meta dan Sherina nggak nakal aja. Oke. Sampai sini dulu ada yang mau nanya? Bisa ya. Terakhir, nomor 3.
Jika ikan mengaum, maka gajah mengembik. Jika gajah mengembik, maka Victor dan Ina mengikik. Ternyata Victor mengikik tapi Ina nggak mengikik. Nah, ini pertanyaan rada beda ya. Ini suruh nentuin kesimpulannya ya. Kesimpulannya ini benar, salah, atau mungkin gitu. Jadi dari soal ini kita kan ambil kesimpulan. Kesimpulan yang A, B, C, D, E, F ini benar, salah, atau mungkin. Yang A, kesimpulannya Ina mengikik. Benar nggak tuh? Oke. Salah ya, Kak? Salah ya. Salah, karena udah dibaca, udah dibilang Ina nggak mengikik ya. Yang B, gajah mengembik. Salsa. Gajah mengembik, benar, salah, mungkin. Mungkin, Kak. Yakin? Salah ya, Kak? Ayo, yang mana? Kenapa salah, kenapa mungkin? Jadi kalau yang salah kenapa nih? Berarti kenapa salah? Katanya jika gajah mengembik, maka Victor dan Ina mengikik. Pakai dan. Kalau dan berarti gimana? Dua-duanya harus Mengikik. mengikik ya. Karena dia Ina nggak mengikik, berarti pernyataan yang ini jadi negasi kan ya? Iya. Tidak gitu ya, tidak R gitu. Tidak R, berarti jawabannya harus yang ini apa? Kesimpulannya Tidak juga. gajah tidak mengembik ya. Iya. Kalau dibilang gajah mengembik ya jelas salah ya. Benar, gajah tidak mengembik. Ini benar nih ya. C. D, ikan mengaum. Coba Nanti. Salah ya, Kak? Salah. Yang benar apa? Ikan tidak mengaum. Ikan tidak mengaum ya. Terakhir, F, Victor atau Ina mengikik. Zahra. Mungkin. Victor Atau ya. Benar. Mungkin benar atau, ya. Benar atau mungkin ya? Ayo. Kalau atau itu maksudnya gimana sih? Tadi kalau misalnya atau tuh pengertiannya gimana dia? Nih, aku kasih lihat lagi di mana tadi ya? Nih, coba. Atau tuh gimana sih pengertiannya? Kalau dia memakai baju putih atau merah, pakai baju putih aja boleh nggak? Bener nggak? Enggak. Nggak, salah. Benar. Ya, Ayo. Satu terpenuhi benar, berarti maksudnya apa nih satu terpenuhi benar? berarti benar. Benar kan? Kalau mau pakai baju putih aja ya benar gitu, tetap benar. Pernyataan baju putih atau merah ya tetap benar gitu. Oh iya, berarti benar. Berarti benar ya, salah satu aja memenuhi gitu kan, tetap benar. Kalau dua-duanya memenuhi juga benar nggak? Misalnya Victor mengikik, Ina juga mengikik. Dibilang Victor atau Ina mengikik, benar salah? Gimana, Kak? Misalnya Victor mengikik. Ina juga mengikik nih, Ina juga mengikik. Pernyataan Victor atau Ina mengikik benar atau salah? Victor atau Ina mengikik. Itu benar atau salah? Tetap benar ya? Iya. Sip. Oke, sampai sini ada yang mau nanya?
Sebenarnya Mm-mm. hmm, ini kan tadi yang soalnya 3 itu kan ternyata Victor menggigit tapi Ina tidak menggigit. Itu negasi R-nya tuh di situ kan tadi maksudnya. Ya, jadi karena kalau dan itu kan dua-duanya harus mengikik ya. Karena dia Ina nggak mengikik, jadi dia secara pernyataan ini jadi negasi gitu. Jadi kalau R-nya Victor dan Ina mengikik, jadinya salah gitu ya. Oh, R. Oke, oke bisa? ya. Oke, ada lagi yang mau nanya? Oke, sekarang kita bahas soal ya yang tadi. Nah, nomor 1. Pada hari libur nasional tidak ada kegiatan belajar mengajar kecuali kegiatan ekstrakurikuler. Hari Kamis adalah salah satu dari hari libur nasional. Simpulan yang tepat. A, B, C, D, E. Nah, yang mana guys? B, Kak. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan kecuali pada hari Kamis. Jadi pas hari Kamis doang nih nggak dilaksanakan. Iya, Kak. Kira-kira bener nggak nih? Coba. Berarti di hari lain belajar mengajar dilaksanakan gitu. Iya, Kak. Bisa, tapi mungkin nggak ada libur nasional selain di hari Kamis. Mungkin, Kak. Berarti yang B gimana dong? Mungkin juga, Kak. Bisa salah, bisa benar ya. Iya, Kak. Jadi dari A, B, C, D, E, ada nggak nih kesimpulan yang tepat? Gimana? Nggak ada ya nih, nomor 1 nih soalnya pilihannya salah nih ya, nih nggak ada nih kalau dari jawabannya. Karena dibilang kan hari Kamis adalah salah satu dari hari libur nasional. Salah satu biasanya kan berarti ada lagi nih yang lain ya. Gitu libur nasionalnya. Dan belum tentu di hari Kamis aja gitu. Bisa juga hari Minggu kek, hari Sabtu kek. Gitu ya. Jadi kecuali pada hari Kamis doang ya ini kurang tepat juga. Gitu. Jadi nomor 1 nih anulir nih ya, anulir. Lanjut. Nomor 2, jika laut pasang maka dermaga tenggelam. Jika dermaga tenggelam, sebagian kapal tidak merapat. Simpulan yang tepat. Coba. Terakhir siapa ya? Coba Salsa. D, Kak. D. Jika laut tidak pasang, sebagian kapal dapat merapat. Tidak pasang, sebagian kapal terletak. Nah, jadi terlihat. Jika laut pasang, dermaga tenggelam. Kalau nggak pasang, kira-kira yang menyebabkan dia bisa merapat atau enggak, apakah cuman laut pasang aja nih? Enggak.
Iya kan ini tidak P ya. Jika laut tidak pasang kan tidak P ya. Tidak P, apakah bisa diambil kesimpulan lain? Enggak juga ya. Berarti ini nggak bisa diambil kesimpulan sebagian kapal dapat merapat nih, belum tentu. Kira-kira yang mana? Ada lagi nggak simpulannya yang bisa tepat? Bukan sih Kak, cuman itu yang bikin bingung semua kapal, bukan sebagian. Kalau aku C, Kak. Yang E gimana? Jika laut tidak pasang, semua kapal tidak dapat merapat. Tidak pasang. Kalau tidak pasang kan sebenarnya nggak bisa diambil kesimpulan ke sana lagi kan? Kalau yang C, jika laut tidak pasang. Ini tidak pasang semua nih. Kalau yang A, Kak, Jika laut pasang, semua kapal tidak dapat merapat. Kan sebagian kapal tidak dapat merapat. Kan sebagian itu tadi artinya bisa, kalau sebagian nggak bisa merapat, berarti sebagian bisa gitu kan. Sebagian bisa. Jadi harusnya sebagian bisa merapat gitu ya. Nggak semua kapal nggak bisa merapat kan. Jadi yang B gimana nih? Ada nggak berarti dari jawabannya yang benar? Nggak ada jawaban apa berarti? Ini nggak ada juga ya. Ini anulir juga nih nomor 2 ya. Aneh nih, aneh. Oke. Lanjut nomor 3. Semua guru dan dosen menggunakan buku sebagai sumber bahan untuk mengajar. Sebagian guru dan dosen menggunakan internet sebagai sumber bahan mengajar. Simpulan yang tepat dari pernyataan di atas adalah sebagai sumber bahan untuk mengajar. Yang A, semua guru dan dosen menggunakan buku tentang internet. B, semua guru dan dosen menggunakan bukan buku dan bukan internet. C, sebagian guru dan dosen menggunakan buku dan internet. D, sebagian guru dan dosen menggunakan buku tentang internet. E, semua guru dan dosen menggunakan buku dan internet. Yang mana? C, Kak. C ya. Nah, kalau ini C ya. Semua guru dan dosen menggunakan buku dan internet. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Nomor 4 nih. Hewan yang termasuk mamalia berkembang biak dengan cara beranak. Buaya berkembang biak dengan cara bertelur. Simpulan yang tepat tentang buaya yang mana? D, Kak. D ya. Termasuk hewan bukan mamalia ya. Karena kalau mamalia itu kan pasti beranak gitu. Jadi yang D. Walaupun ini agak kurang ini dikit ya, lengkap dikit nih, harusnya di kata ini hewan ada kata semua ya, semua hewan yang termasuk mamalia. Biar pasti nih gitu. Oke, nomor 5. Semua calon mahasiswa menempuh tes psikologi. Sebagian calon mahasiswa memiliki skor TOEFL di atas 150. Simpulan yang tepat. A ya. Sebagian calon mahasiswa yang tidak memiliki skor TOEFL menempuh tes psikologi ya. Jadi sebagian calon mahasiswa memiliki skor TOEFL di atas. Bentar ya. Sebagian calon mahasiswa. Ini sebenarnya kalau misalnya yang ini kan sebagian calon mahasiswa tidak memiliki skor TOEFL di atas 450, berarti kan dia tuh berarti ada yang sebagian itu
Mana sih penghapusnya? Nah, sebagian tidak memiliki ya, tidak memiliki skor di atas ya, di atas 450 ya. Jadi bisa aja di bawah 450 gitu kan. Nah, tapi yang A ini kan dia bilang tidak memiliki skor doang ya. Ini sebenarnya kurang lengkap, lebih lengkap lagi harusnya dibilang tidak memiliki skor TOEFL di atas 450 ya. Gitu. Ini lebih tepat kalau ada di atas 450-nya. Karena kenapa? Kalau tidak memiliki skor TOEFL kan bisa aja dia nggak ngikut TOEFL gitu ya, jadi nggak ikut tes TOEFL, jadi nggak memiliki skor. Gitu. Padahal situ kalau nggak itu ada. nggak tahu nih. Apa? Di situ di PG-nya nggak ada yang 450-nya, semuanya Iya, TOEFL. makanya ini kalau mau dijawab A juga sebenarnya masih agak rancu, ini masih mungkin gitu, mungkin karena tidak memiliki skor TOEFL, maksudnya apa nih? Apakah dia nggak memiliki skor TOEFL karena nggak ikut nggak ikut apa namanya tesnya gitu ya? Atau gimana? Gitu, tapi ya paling mendekati sih yang A sih ya. Oke. Nah, udah jam 12, nanti kita pas bahas TO sambil lanjut bahas ini ya. Bahas lanjutannya ya, sampai nomor 15. Oke, segitu dulu. Sampai ketemu lagi nanti siang ya. Dadah. Kasih Kak. Oke, sama-sama. Kak.